Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Dwi Arni, NIM 182180035 akan menjelaskan tentang proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Proses fotosintesis adalah salah satu ciri dan kegiatan penting yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan berbeda dengan jenis organisme lainnya. Mereka bisa menghasilkan makanan sendiri melewati proses fotosintesis tersebut. Namun fotosintesis tidak akan terjadi apabila semua syaratnya belum terpenuhi. Karena tumbuhan sangat bermanfaat untuk manusia, bagaimana cara tumbuhan bertahan hidup, mulai dari bagaimana mereka bisa menghasilkan makanan sendiri, sampai apa saja syarat terjadinya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah sebuah proses biokimia yang membentuk zat makanan seperti karbohidrat. Fotosintesis itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, terutama yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu fotosintesis sendiri tidak akan terjadi apabila tumbuhan hijau tidak memenuhi 4 faktor seperti klorofil. Untuk bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna, tumbuhan harus memiliki klorofil atau zat hijau daun untuk bisa menghasilkan makanan sendiri. Klorofil sendiri adalah zat penghijau tumbuhan yang paling penting dalam proses fotosintesis. Jika suatu tumbuhan tidak memiliki klorofil, bisa dipastikan bahwa kelompok mereka tidak menghasilkan makanan sendiri atau fotosintesis. Yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan faktor penting kedua yang menentukan proses fotosintesis. Bisa terjadi atau tidak, bisa dibilang tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada cahaya matahari. Mengapa fotosintesis selalu terjadi pada siang hari, tepat di mana cahaya matahari sedang terik-teriknya? Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin cepat mekanisme fotosintesis yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu air atau H2O. Air juga sangat penting untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Namun jika sekiranya tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup dari hujan, setidaknya masih ada akar yang bisa menyerap sisa-sisa air di tanah. Kemudian jika tumbuhan mengalami kekeringan, maka jaringan stomata akan tertutup dan hal itu akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu karbon dioksida atau CO2. Komposisi untuk fotosintesis akan lengkap jika kebutuhan karbon dioksida sudah terpenuhi, di mana karbon dioksida yang digunakan adalah hasil sisa respirasi dan manusia juga hewan. Jadi, semakin banyak karbon dioksida yang diserap oleh jaringan stomata tumbuhan, maka semakin sering tumbuhan melakukan fotosintesis. Selanjutnya, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Yang pertama, karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut, dan sisanya oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Yang kedua yaitu respirasi pada tumbuhan. Dilakukan untuk
keberlangsungan hidup pada tumbuhan tersebut. Respirasi sama artinya dengan bernafas. Respirasi tentunya dilakukan oleh semua jenis makhluk hidup tanpa terkecuali. Bagaimana bisa hidup jika makhluk hidup tidak bernafas? Setiap makhluk hidup tentunya bernafas untuk proses kehidupannya. Namun cara bernafas setiap makhluk hidup memanglah berbeda-beda. Proses respirasi pada tumbuhan memanglah berkaitan dengan erat dengan fotosintesis. Apa respirasi pada tumbuhan itu? Respirasi merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul organik yang berupa karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Kapan tumbuhan melakukan respirasi? Respirasi pada tumbuhan ada kaitannya dengan proses fotosintesis, sehingga dapat dikatakan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernafasan untuk memecah senyawa organik yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Pada hakikatnya respirasi merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator yang mengalami perubahan menjadi H2O. Dalam proses respirasi, energi kimia ATP dikeluarkan sebagai penggerak respirasi. Bagaimana proses terjadinya respirasi pada tumbuhan? Ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen atau O2 masuk ke dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Yang kelima, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terjadi dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus asam sirsat, dan transport elektron. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan, yaitu ada respirasi aerob, proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi, dan respirasi anaerob, proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.